Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Kami akan membahas mengenai mikrobioma di lingkungan ekosistem. Kelompok kami ada Aurelia Esther, Vesda Risma, dan Philip Wang. Kemudian ini adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan. Mikrobiologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Penelitian mikrobiologi merupakan perkembangan dari penemuan sel gadis mati di bawah mikroskop oleh Robert Koch pada tahun 1965. Seiring dengan penemuan tersebut, Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan ilmuwan asal Belanda juga berhasil mengamati sel hidup di bawah mikroskop berlensa tunggal yang dirancang oleh dirinya sendiri. Seiring berkembangnya waktu, diketahui bahwa mikroorganisme tumbuh secara bersamaan dalam satu koloni. Spesies mikroorganisme yang hidup dalam satu habitat yang sama saling berinteraksi satu sama lain. Kumpulan spesies tersebut dikenal dengan istilah mikrobioma. Mikrobioma dapat hidup di beragam tempat, mulai dari habitat yang normal hingga habitat yang ekstrem. Kemudian konsep mikrobioma. Definisi mikrobioma itu sendiri, menurut Fritz BKK serta Bob BKK, mikrobioma merupakan suatu komunitas yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme dengan karakter tertentu dalam suatu habitat dan saling berinteraksi. Kemudian membentuk relung ekologi. Istilah-istilah yang terkait dengan mikrobioma atau mikrobiota yaitu sekumpulan mikroorganisme yang berhabitat di suatu tempat tertentu. Serta relung ekologi yaitu merupakan suatu tempat yang didiami populasi yang berinteraksi dengan komponen biotik serta abiotik di tempat tersebut dalam suatu waktu. Kemudian ini adalah anggota mikrobioma, di mana mikrobioma itu tersusun oleh semua anggota mikroorganisme yang saling berinteraksi, hidup dalam habitat yang sama, kemudian membentuk relung ekologi secara bersama. Mikrobioma merupakan istilah yang terdiri dari mikrobiota, yaitu komunitas mikroorganisme, dan teater aktivitas mereka. Mikrobiota merupakan kumpulan dari mikroorganisme hidup dalam lingkungan tertentu, seperti bakteri, arke, fungi, protista, dan alga. Teater aktivitas mereka berisi tentang aktivitas mikroba seperti pembentukan elemen struktural, pembentukan asam nukleat, serta pembentukan metabolit. Kemudian, jaringan dan interaksi mikroba. Interaksi mikroba dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dibedakan menjadi interaksi positif, netral, serta negatif. Jaringan mikroba atau occurrence merupakan interaksi yang terjadi pada mikroba. Titik biru menandakan taxa mikroorganisme serta garis menandai hubungan antar organisme. Modeling in vitro atau pengujian hipotesis dari analisis jaringan dalam suatu model lingkungan perlu untuk studi mikroba yang komprehensif. Berikut saya akan menjelaskan metode untuk menilai fungsi mikroba. Sel mikroba dapat dipelajari dengan teknik mikroskopi untuk mempelajari fenotip mikroba dan pola kolonisasi. Bisa juga dengan kulturomik untuk mengkarakteristik dan melihat fungsi seluler. Lalu pada tingkat DNA dapat dipelajari dengan teknik metabarcoding untuk mempelajari komposisi komunitas dan jaringan mikroba. Dapat juga menggunakan teknik metagenomik untuk melihat gen dan fungsi gen. RNA dengan menggunakan teknik metatranskriptomik untuk mempelajari ekspresi gen dan fungsi gen aktif. Protein dengan teknik metaproteomik untuk mempelajari ekspresi protein dan fungsi metabolik. Dan metabolit dengan menggunakan teknik metabolomik untuk mempelajari produksi metabolit dan produk mikroba. Selain itu, ada beberapa konsep mikrobioma lain yang perlu kita ketahui. Mikrobiota inti adalah anggota mikroorganisme bersama yang dimiliki konsorsium mikroba dari habitat serupa. Mikrobiota inti penting dipelajari untuk memahami stabilitas, plastisitas, dan berfungsi di seluruh kumpulan mikroba yang kompleks. Interaksi inang mikroba membentuk kebugaran timbal balik, fenotip, dan metabolisme, sehingga memunculkan teori koevolusi mikrobiota dan inangnya.
Keadaan penyakit holobiont ditandai dengan dysbiosis patobiom, sedangkan eubiosis mengacu pada interaksi host mikroba yang seimbang. Pandangan antroposentris membagi interaksi mikroba dan inangnya menjadi 3, mikroorganisme yang menguntungkan, patogen, dan netral. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mikrobioma pada manusia. Kita memahami bahwa manusia memiliki pemahaman klasik bahwa mikroorganisme diperlakukan sebagai patogen dan tidak signifikan. Hal ini tidak lagi relevan karena ditemukan hasil penelitian yang membuktikan bahwa mikrobioma berperan dalam proses biologi sentral pada diri manusia. Mikrobioma memiliki peran penting dalam diri manusia. Ada 3 proses biologi sentral yang dipengaruhi oleh mikrobioma. Pertama, adalah peran mikrobioma dalam sistem kekebalan adaptif. Mikrobioma memainkan peran utama dalam membentuk limpahan dan aktivitas berbagai jenis sel T dan sel B dalam tubuh. Kedua, peran mikrobioma pada otak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian studi perilaku hewan pengerat yang meneliti efek dari perubahan mikrobioma di usus. Hasil menunjukkan bahwa perubahan mikrobioma di usus menjadi pelaku utama penyakit perkembangan saraf dan neurodegeneratif. Ketiga, peran mikrobioma pada genom. Mikrobioma berkontribusi pada banyak sifat fenotipik manusia, seperti penyerapan nutrisi, metabolisme, dan kemanjuran suatu obat terapeutik. Temuan-temuan penelitian mikrobioma yang baru saya jelaskan tadi sangat mengganggu pemahaman manusia yang telah mempertahankan perbedaan tradisional antara ilmu alam berkaitan dengan non-manusia dan seni. Manusia lebih dari sekedar alam. Hal ini membuat kolaborasi erat antara ilmu-ilmu kehidupan dan ilmu-ilmu manusia menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, ke depannya kita perlu melakukan konfigurasi penelitian mikrobioma yang baru dengan menggabungkan elemen seni dan sains untuk mendalami konsep ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi artikel dari Microbial Diversity of Extreme Habitats in Human Homes. Pada biosfer, mikroba bersifat omnipresent atau dapat ditemukan di mana-mana saja, termasuk pada habitat-habitat ekstrim yang memiliki kondisi lingkungan yang tidak biasa, sehingga hanya organisme-organisme tertentulah yang dapat hidup di dalamnya. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis habitat ekstrim yang ada, seperti suhu tinggi, suhu rendah, kelembapan rendah, pH rendah, dan lain-lain sebagainya. Di dalam rumah, terdapat beberapa tempat yang memiliki kondisi yang mirip seperti kondisi ekstrim yang terdapat di alam. Salah satu contohnya yaitu mesin cuci, di mana tempat deterjen dan pemutih merupakan lingkungan dengan kondisi pH dan kimiawi yang ekstrim. Contoh lainnya yaitu pemanas air dan kulkas, merupakan tempat yang memiliki kondisi temperatur ekstrim. Sementara itu, oven memiliki kondisi temperatur dan kimiawi ekstrim. Selanjutnya merupakan karakteristik mikroba berdasarkan habitat ekstrim yang ada di dalam rumah. Karakteristik tersebut dapat dibagi 3 menjadi temperatur, pH, dan bahan kimia. Temperatur itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi suhu ekstrim rendah, suhu ruang atau normal, suhu tinggi, dan suhu ekstrim tinggi. Sementara itu, pH dapat dibagi 3 menjadi pH rendah atau asam, pH netral, dan pH tinggi atau basa. Dan untuk bahan kimia dapat dibagi menjadi amonia, pemutih, deterjen, dan gas. Selanjutnya, tahapan studi dari perbandingan keragaman mikroba pada habitat ekstrim di rumah. Awalnya terdiri dari sampling, isolasi dan identifikasi, selanjutnya analisis keragaman relatif, dan klasifikasi mikroba ekstrim yang ditemukan. Berikut merupakan hasil dari identifikasi dan klasifikasi mikroba pada habitat ekstrim. Grup yang pertama terdiri dari genus yang ditemukan pada satu kondisi ekstrim, seperti Ralstonia dan Thermicanus, yang hanya ditemukan pada kondisi temperatur ekstrim. Sementara itu, Helcococcus hanya ditemukan pada kondisi dengan lingkungan kimiawi yang ekstrim.
Sementara itu, grup yang kedua terdiri dari genus yang ditemukan pada dua kondisi ekstrim, seperti Solibacter yang ditemukan pada kondisi temperatur ekstrim dan lingkungan kimiawi ekstrim, dan Azobacteroid yang ditemukan pada kondisi pH ekstrim dan lingkungan kimiawi ekstrim. Grup yang terakhir merupakan grup dari genus yang ditemukan pada tiga kondisi ekstrim, seperti Azospira, Brachybacterium, Enhydrobacter, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat tiga jenis grafik yang menunjukkan nilai dari diversitas kumulatif atau OTU richness dari berbagai jenis kondisi yang ada. Dapat terlihat pada grafik bahwa nilai dari OTU richness dari habitat temperatur ekstrim mencapai lebih dari 2 kali dari nilai OTU richness pada pH ekstrim dan mencapai hampir 3 kali dari nilai OTU richness dari lingkungan kimiawi. Nilai OTU richness pada habitat temperatur ekstrim lebih tinggi juga dari nilai OTU richness pada temperatur normal. Salah satu alasannya karena pH mungkin merupakan faktor utama yang mempengaruhi keragamannya, baik dalam lingkungan ekstrim maupun kurang ekstrim. Kesimpulan, mikrobioma adalah komunitas yang berisi berbagai jenis mikroorganisme dengan karakter tertentu dalam suatu habitat dan saling berinteraksi, kemudian membentuk relung ekologi. Mikrobioma memainkan peran sentral dalam proses biologis manusia, seperti sistem kekebalan adaptif, otak, dan juga genom. Mikroorganisme ekstrim ternyata dapat ditemukan di sekitar kita. Keragaman mikroorganisme di habitat temperatur ekstrim lebih tinggi daripada keragaman di habitat dengan pH ekstrim maupun lingkungan kimiawi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.